adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal solstis khusus pada topik eksponen. Nah, di video ini nanti sudah disediakan soal solstis yang sudah pernah keluar di ujian sebelumnya dengan trik praktis nanti untuk menyelesaikannya. Di akhir video juga kami sudah sediakan soal sebagai latihan kamu. Silakan dikerjakan dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Makanya perhatikan terus sampai kamu paham gitu ya. Oke, langsung kita mulai membahas nomor 1, kita baca dulu sama-sama. Nah, ini pernah keluar di tahun 2014. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau mengerjakan soal seperti ini, boleh kamu gunakan sifat eksponen, atau kalau misalkan kamu mengerjakan dengan cepat, substitusi saja sembarang bilangan. Nah, sembarang pun ambil bilangan yang mempermudah perhitunganmu. Misalkan kita ambil n-nya sama dengan 0 gitu ya. Artinya kita ganti n-nya dengan 0. Nah, langsung saja kita peroleh. Maka sama dengan kalau ini kita ganti n-nya 0, maka 0 tambah 2 gitu ya. 0 tambah 2, 2, maka 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 lagi, 16. Langsung saja. Berarti ini 16. Oke. Nah, ini jadi 0. 2 kali 0, 0. 2 pangkat 0, 1. Berarti kita nggak usah peduli. Tinggal ini, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1, 4. Oke. Inilah sebagai pembilang. Penyebut juga, ganti lagi n-nya 0. 0 tambah 2, 0. Berarti tinggal, 0 tambah 2, 0. 0 tambah 2, 2. Saking cepatnya gitu ya. Oke, 0 tambah 2, 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti yang ini 4. 2 pangkat 0, 1. Nggak usah peduli. Berarti di bawahnya 4. Nah, selesai, tinggal operasi. 16 kurang 4, 12 dibagi 4, hasilnya 3. Maka jawabannya adalah D. Gampang ya. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Tahun 2015 ya. Jika 7 pangkat A kali 7 pangkat B sama dengan 7 pangkat C per 7 pangkat D, katanya tentukan nilai D dalam bentuk A, B, dan C. Gampang. Jadi ini harus digunakan sifat eksponen. Jadi kalau misalkan dalam perkalian, kalau dalam perkalian eksponen yang basisnya sama, ini basisnya sama-sama 7, maka nanti pangkatnya tinggal kita jumlah. Berarti nanti jadi 7 pangkat A ditambah B. Ini sampai sini aman. Kalau dikalikan yang basisnya sama pangkat ditambah, maka kalau misalkan dibagi pasti pangkatnya kurang. Ini kan basisnya sama-sama 7. Makanya 7 pangkat C dikurang D. Oke. Kalau nanti seperti ini basis sama, ya tinggal dihapus saja ya. 7-nya tinggal dihapus. Maka nanti kalau misalkan minus D kita pindahkan ke ruas kiri, berarti D sama dengan yang di ruas kanan tinggal C. A dan B kita pindahkan ke kanan dan berubah tanda. Berarti dikurang A, dikurang B. Maka jawaban yang benar adalah B. Gampang ya. Lanjut ke yang nomor 3 ya kan, yang pernah keluar di tahun 2016. Katanya jika ini ada dikasih tahu persamaan, maka pernyataan berikut yang benar sama. Tinggal diselesaikan saja pernyataan itu ya. Persamaan ini kita selesaikan. 32 dengan 16. Coba kita lihat basisnya 32 dan 16. Maka kita harus berpikir mengarahkan ke basis berapa. Biasanya kita arahkan ke basis terkecil yang bisa sama 32 dan 16 itu. Jadi rupanya 32 dan 16 ini bisa sama-sama kita arahkan ke basis 2. Jadi 32 itu kan 2 pangkat 5 gitu ya. Cuman supaya enak kita pindahkan ke atas. Karena 2 pangkat 5 kita pindahkan ke atas, maka jadi 2 pangkat minus 5 gitu ya. Itulah 32. Jangan lupa nanti di sini dikalikan A tambah B. Oke, ini sama nih ya. Sama dengan 16 itu 2 pangkat 4. Jangan lupa dikalikan A dikurang 2B. Kalau basisnya sama seperti ini, maka tinggal dihapuskan gitu ya, dihabiskan. Nah, ini kita kalikan ke dalam, berarti kita ketemu minus 5A kalikan lagi minus 5B sama dengan ini 4A dikurang 8B. Coba kalau seandainya ini minus 8B kita pindahkan ke ruas kiri, berarti nanti jadi tambah 8B. Minus 5B ditambah 8B kita peroleh 3B. Minus 5A kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 9A. Ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 3, berarti B-nya sama dengan 3A. Maka jawaban yang benar adalah C. Ya, lanjut yang nomor 4, STIS tahun 2017 gitu ya. Coba kalau kita lihat, jika 8 pangkat M sama dengan 27, nanti yang kita peroleh di sini kita substitusi ke nilai ini ya. Oke, jadi untuk mempermudah ini kita arahkan dulu dia ke basis yang paling sederhana. Ternyata 8 dan 27 itu bisa sama-sama kita akar tigakan gitu kan. Maka nanti ini masing-masing ruas kanan dan kiri kita akar tigakan. Berarti kita tulis akar 3 dari 8 pangkat M sama dengan akar 3 dari
27. Oke, ini kerjaan yang pertama. Gampang, berarti tinggal 8. Akar 3 dari 8 itu kan 2. Tinggal kita tulis, berarti ini sama dengan 2 pangkat M. Itu sama dengan akar 3 dari 27 itu adalah 3. Oke, ini yang kita peroleh. Nah, sekarang kita tinggal mengarahkan pertanyaan ini ke apa yang kita peroleh tadi. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 4 itu sama kayak 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2. Cuman jangan kita lupakan di sini ada pangkat M, maka boleh kita buat M-nya di sini, pangkat 2-nya di luar, enggak ada masalah ya. Oke, dikurang 2 dikali yang ini enggak ada masalah, udah 2 pangkat M. Kita biar 2 pangkat M ya. Sorry, ini kita biarkan aja gini. 2 pangkat M. Tinggal mensubstitusi nilai 2 pangkat M. Berarti 2 kali 2 pangkat M tadi 3. Berarti ini 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3. Oke, berarti 3 pangkat 2 9 kali 2 18 dikurang 2 kali 3 6. Maka hasilnya adalah 12. Jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut yang nomor 5 ya. Kita baca dulu. Nilai X yang memenuhi persamaan, nah ini persamaannya adalah berapa gitu, kan gampang. Jadi kalau misalkan nanti dikasih seperti ini, kita arahkan dia ke basis yang paling sederhana gitu ya. Coba kita perhatikan, di sini kan ada 4, 2, 2, berarti semua nanti kita arahkan ke basis 2 gitu ya. Berarti nanti di sini kita arahkan, coba 4 itu kan 2 pangkat 2 gitu. Tapi karena di sini ada akar, berarti pasti 2-nya dibagi 3. Bisa ya? Lalu nanti di sini ada X, berarti 2 pangkat 2 per 3X. Kira-kira sampai sini aman ya? Baru sama dengan, nah ini 2 pangkat X kuadrat. Lalu katanya dikali. Kalau dikali tadi dengan basis yang sama, maka pangkatnya kan kita jumlah. Masalahnya 2 ini pangkatnya berapa? Pastinya minus 8 per 3 gitu ya. Berarti nanti ditambah minus 8 per 3. Berarti boleh-boleh aja kita buatkan langsung kurang 8 per 3. Maka nanti kalau persamaan sudah sama seperti di basisnya, tinggal kita habiskan ya. Tinggal dimatikan. Maka nanti di sini kita peroleh persamaan seperti ini. Langsung saja semuanya kita kali 3. Karena di sini ada penyebutnya 3 supaya makin sederhana ya. Berarti persamaannya, berarti yang kedua sekir nanti kita peroleh 2X sama dengan ini kali 3 jadi 3X kuadrat. Lalu yang ini dikali 3 jadi 8. Pindah semua ke ruas kanan, maka kita peroleh 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Tinggal faktorisasi. Ayo kita faktorisasi sama-sama. Di sini kita letakkan 3X, di sini X sama dengan 0. 8 itu kita buatkan 4 dikali 2 ya. Kita letakkan di sini 4, di sini 2. Lalu supaya muncul minus 2, minus 6 ditambah 4. Minus 6, sorry, minus 6 ini ya. Oke, minus 6 ditambah 4 gitu ya. Itulah hasilnya supaya minus 2 dikalikan minus 8. Maka dari sini X sama dengan minus 4 per 3. Lalu dari sini X sama dengan 2. Oke, kita lihat pilihan. Maka X yang memenuhi adalah minus 4 per 3. Harus ini kalau 2 benar ya, tapi ini minus 2. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 6. Kita baca sama-sama. Jika penyelesaian dari persamaan ini adalah A dan B, maka ditanya A tambah B. Gampang juga. Ayo coba kita buat dalam bentuk sederhana dulu. Berarti nanti ini kita arahkan ke basis yang paling sederhana. Berarti nanti 32-nya bisa kita arahkan ke basis 2. Berarti kita peroleh nanti persamaan 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 11. Ternyata 32 itu 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5. Lalu kita kalikan dengan 2X tambah 1. Basisnya sudah sama, berarti habis. Lalu nanti ini kita pindahkan cross ke kiri semua, berarti X kuadrat. Ini kalau seandainya kita kali, ternyata kan kita peroleh 10X gitu ya. 10X ini kalikan ke sana nanti jadi tambah 5. Berarti semuanya kalau misalkan kita pindahkan cross kiri, ini jadi cross kiri jadi kurang 5X. Ini 11 dikurang 5 berarti tinggal 6 sama dengan 0. Nah, katanya penyelesaiannya A dan B. Berarti sebenarnya ini boleh kamu faktorkan. Cuman karena pertanyaannya tambah B, ya kan? Andaikan di sini penyelesaiannya A dan B. Karena pertanyaannya A tambah B kan gampang saja. Berarti A tambah B, ingat persamaan kuadrat. Rumusnya min B per A. Min B per A. Sementara B-nya itu adalah koefisien dari X. Berarti min dari minus 5 ya 5. A-nya koefisien X kuadrat 1, maka hasilnya adalah 5. Maka jawaban yang benar adalah dodol gitu ya. Nah, terakhir yang nomor 7.
Penyelesaian dari persamaan, ini agak luar biasa panjang ya, adalah berapa? Gabung juga sama logaritma. Nggak apa-apa, kita kerjakan pelan-pelan. Nah, sekarang kita arahkan dulu dia ke basis yang paling sederhana juga, cuma nanti mungkin kita akan menggunakan pemisalan. Berarti nanti di sini bisa kita arahkan 6 pangkat 3, kita pisahkan dulu ya. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2x, karena kalau tambah itu bisa berubah jadi kali dengan mengalihkan basis yang sama. Berarti nanti kita arahkan 6 pangkat 2x itu 6 pangkat x. Sebenarnya di sini boleh kita tulis kuadrat, nggak ada masalah. Itu hanya modifikasi ya. Lalu nanti di sini dikurang 15 dikali, ini muncul 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat x, aman ya, ditambah 6 sama dengan 0. Ternyata setiap ruas punya faktor 6. Berarti nanti boleh di sini sama-sama semua, ruas kiri ruas kanan kita bagi-bagi 6. Cuma nanti dengan catatan di sini kita gunakan pemisalan supaya mempermudah perhitungan kita, ya kan, penulisan kita. Apa yang dimisalkan ya pasti yang sama. Apa yang sama? 6 pangkat x. Berarti 6 pangkat x itu ya kita misalkan aja p atau a atau b, suka hati, ya. Nah, berarti nanti sampai sejauh ini pasti kita peroleh persamaan ya. Coba kita perhatikan, 6 pangkat 3 dibagi 6 berarti tinggal 6 pangkat 2. Berarti hasilnya 36 dikali 6 pangkat x termisalkan jadi p, berarti di sini p kuadrat gitu ya. Dikurang 6 pangkat 1 dibagi 6 habis tinggal 15, berarti 15. 6 pangkat x itu jadi p, ditambah 6 bagi 6 jadi 1 sama dengan 0. Oke, muncul persamaan kuadrat. Tinggal faktorisasi. Berarti untuk memfaktorkan ini di sini kita buatkan ya. Berarti 1 ini pasti 1 kali 1 gitu ya. Nah, 36p kuadrat kita arahkan supaya perkalian dua bilangan yang nanti jumlah jadi 15 gitu ya. Berarti bisa kita buatkan di sini 12p, yang ini 3p gitu ya. Nanti jumlahnya pasti 15. Cuman kita pengen minus, maka di sini kurang 22. Berarti di sini p itu sama dengan 1/12 gitu ya. 1/12, atau dari sini p sama dengan 1/3. Oke, sampai sini aman. Belum cukup karena kita pengen dapatkan nilai x bukan nilai p. Berarti nanti coba kita ambil salah satu ya, kita ambil salah satu, anggap kita ambil p yang sama dengan 1/12, sementara p 6 pangkat x. Berarti bisa kita buat di sini 6 pangkat x itu sama dengan 1/12, atau bisa kita buatkan 12 pangkat minus 1. Ini sampai nggak ada masalah ya. Nah, karena dia gabung ke karena dia x-nya itu dipangkat, maka supaya bisa dia lari ke depan, kita logaritmakan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti nanti di sini kita logaritmakan ruas kiri dan ruas kanan ya. Logaritma di sini pun harus muncul logaritma. Cuman supaya cepat pengerjaan, karena di sini 6 yang mau kita habiskan, maka kita arahkan dia ke basis 6. Oke, kita letakkan di sini 6. Ini pun kita letakkan 6. Waduh, jadi bertindih-tindih. Oke, nggak ada masalah. Berarti nanti kan 6 logaritma 6 jadi 1, x-nya lari ke depan, maka tinggal kita peroleh di sini x sama dengan 6 logaritma 12 pangkat minus 1. Sementara minus 1 ini bisa kita kalikan ke depan gitu ya. Berarti kita letakkan di sini minus 1 dikali 6 logaritma 12. 6 logaritma, ternyata 12 itu bisa kita arahkan 6 kali 2. Supaya apa? Supaya muncul lagi 6 logaritma 6. Oke, tinggal penjabaran. X sama dengan minus ya. Minus satunya nggak usah ditulis. Berarti di sini kita tulis 6 logaritma 6. Oke, pasti sejauh ini ya. Kalau kali bisa berubah jadi tambah, itu sifat logaritma. Logaritma 2. Oke, sampai sini aman ya. Oke, tinggal kita selesaikan langkah terakhir. 6 logaritma 61 kita kalikan minusnya masuk, berarti minus 1. Oke, minusnya kalikan ke sini jadi minus juga. 6 logaritma 2. Oke, itulah yang kita peroleh dari P yang sama dengan 1/12. Coba kita cari dulu jawabannya, ada nggak? Oh, ternyata kita peroleh jawaban itu adalah D gitu ya. Jadi untuk mengecek ini seperti apa? Nggak usah lagi ya. Kebetulan karena jawaban yang nggak ada angka 3, ini kan ada angka 3. Di pilihan nggak ada angka 3, otomatis jawabannya pasti yang satu ini aja gitu kan. Nggak mungkin ada dua jawaban untuk mendapatkan nilai dari P yang ini gitu ya. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan terus pembahasan stage berikutnya. Bye-bye.